Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Subang ya, Jawa Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian bea cukai warna hitam ya, dengan harga Rp5.990.000 menggunakan ekspedisi pos ya, dengan nomor resi tertera. Sekali lagi terima kasih atas orderannya ya, dengan alamat pengiriman Subang, Jawa Barat. Sebelum kita packing, seperti biasa kita akan review singkat unit yang akan kita kirim ke Subang ya. Untuk privasi ya, untuk privasi jangan khawatir ya, video ini meskipun akan kami upload di YouTube tetapi tidak akan kami setting publik sehingga barang sampai di tangan pembeli ya. Jadi nomor email juga tidak akan kami tunjukkan. Jadi selama barang ini masih di pengiriman, video di YouTube akan kami setting privat dan hanya bisa dilihat oleh pembeli. Jadi setelah barang tiba dengan selamat di tangan pembeli, baru videonya akan kami setting publik seperti itu ya. Dan itu untuk menjaga privasi selama pengiriman ya, dan keamanan selama pengiriman. Dan nomor email tentu saja akan kita sensor ya. Untuk nomor email secara penuh nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Jadi nomor email bisa langsung dicek di situsnya Bea Cukai tanpa menunggu HP ini datang, seperti itu ya. Jadi kalau lupa nanti mohon diingatkan. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya ya. Untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi, full set OEM ya. Jadi full setnya OEM seperti ini atau KW ya. Seperti ini dusnya. Kemudian isinya kelengkapannya juga OEM atau KW ya. Buka, ada softcase warna putih, kemudian di sini ada buku OEM, kemudian di sini ada headset OEM juga ya. Jadi meskipun tulisannya Sony, ini OEM ya, meskipun ada tulisan Sony-nya OEM. Kemudian ini kabel data juga OEM tipe C. Kemudian di sini ada charger OEM juga ya, meskipun ada tulisan Sony, ini OEM, jangan dipakai ya. Kalau yang sudah tahu channel YouTube saya itu, di setiap video terkait dengan kelengkapan OEM seperti ini kita sarankan ya, jangan dipakai ya. Lebih baik memakai charger original dari pabrikan lain, misalkan dari charger ori Samsung, charger ori Xiaomi ataupun yang lain. Kalau tidak ada bisa beli charger merek lokal yang sudah terpercaya seperti Vigen, Robot, Baseus, Esager, Ugreen unit seperti itu ya. Atau kalau yang mau lebih bagus bisa pakai merek Oke. Kalau saya pribadi itu sering pakai Baseus ya, itu bagus. Atau kalau lebih umum Vigen juga bagus, seperti itu. Ini kami sarankan untuk tidak dipakai karena OEM kualitasnya, jadi nanti ditakutkan listrik yang masuk ke handphone itu tidak stabil dan mengakibatkan masalah pada handphone itu sendiri ya. Tuh. Oke, kita singkirkan dulu ya. Untuk kelengkapannya kita fokus ke HP-nya dulu ya. Untuk HP ini sudah terdaftar di Bea Cukai ya, jadi bebas reset, bebas update, bebas flash, bebas apapun ya, karena sudah permanen secara resmi ya, jadi tidak rewrite ya. Karena memang setahu kami Sony tidak bisa di rewrite ya, karena memang OEM unlocknya off ya. Jadi OEM unlocknya off, itu tidak akan bisa di rewrite seperti itu. Kemudian itu tadi terkait masalah sinyal ya, jadi tidak usah khawatir, kami garansi seumur hidup ya, karena kami yakin sudah aman ya, seperti itu.
Kemudian selanjutnya kita akan review secara fisiknya ya. Untuk fisiknya kita perlihatkan ini fisik tampak depan seperti ini ya. Untuk kaca kamera tidak ada retak, tidak ada pecah ya, seperti ini. Tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam ya. Ini belum ada tempered glassnya, belum ada hidrogelnya, jadi kami sarankan untuk membeli tempered glass ya. Jika kami disuruh memilih antara tempered glass atau hidrogel, kami lebih merekomendasikan tempered glass karena sederhananya lebih tebal ya, lebih tebal sehingga lebih melindungi daripada hidrogel. Hidrogel itu untuk anti gores ya, untuk anti gores saja, tetapi kalau tempered glass itu lebih melindungi ketika jatuh seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian belakang seperti ini juga mulus ya, kaca kamera juga aman, tidak ada retak, pecah, tidak ada jamur, tidak ada noda ya. Ini versi SOG03 atau versi Jepang ya, versi Jepangnya AO seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping juga mulus ya. Ada beberapa tombol, ini tombol shutter kamera ya khas Sony, kemudian ini tombol Google ya, kemudian Google Assistant, kemudian ini tombol power on off, bergabung atau sekalian dengan fungsi sensor sidik jari. Kemudian tombol volume mulus ya, pojok juga mulus, kemudian di atas juga mulus ya. Ini ada lubang kecil mikrofon, kemudian lubang besar ini jack audio 3,5 mm. Kemudian di sebelah sini ada tempat micro SD dan SIM card ya, jadi satu SIM dan satu micro SD. Untuk memori internalnya sendiri itu 256 GB, jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya. Kalau beli micro SD, belilah di toko yang resmi ya. Jadi kalau misalkan beli vegan di toko vegan yang resmi, ataupun kalau beli SanDisk di toko SanDisk yang resmi, baik itu offline ataupun online. Karena banyak beredar toko-toko yang menjual micro SD ya, ngakunya resmi, tetapi setelah dicek itu ternyata kecepatan membaca atau menulis kartunya tidak sesuai seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga masih mulus, ada lubang charger dan lubang mikrofon seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke proses pengecekan fungsi ya. Sebelum kita cek beberapa fungsi dasar, kita mau tunjukkan nomor IMEI dulu, tetapi kita sensor ya, sebentar. Ya, nomor IMEI-nya kita tunjukkan sebagai formalitas saja ya, sebagai identitas dari HP itu sendiri ya. Nomor IMEI-nya dengan akhiran 4691, nomor IMEI dengan 4 digit terakhir 4691 ya. Untuk nomor IMEI lengkapnya bisa dicek atau nanti bisa kita kirim via DM atau via chat di Shopee ya, seperti itu. Nomor IMEI sangat penting kami tunjukkan ya, meskipun hanya 4 digit, karena itu sebagai identitas dari HP itu sendiri. Dan ketika barang tiba ya, tolong dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing dengan lengkap dengan baik, nanti jika ada apa-apa akan mudah ditangani ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke service test ya. Kita masuk ke service test. Yang pertama seperti biasa kita cek LCD ya. Kita cek LCD atau display ya. Ini warna monitor. Oke, warna merah ya. Warna merahnya penuh, tidak ada noda. Kemudian ini hijau, biru, gelap ya, hitam, kemudian agak terang atau abu-abu,
kemudian agak terang ya. Kemudian ini warna putih ya, tidak ada shadow, bercak, noda, tompel, white spot atau apapun penyakit di LCD ya, kita jamin. Kemudian ini gradasi seperti itu, masih gradasi. Oke, kembali ke warna tadi, kita jamin aman. Kemudian setelah LCD kita lanjut cek ke multi sentuh ya, atau multi touch. Kita pastikan bisa 10 jari ya, 1 2 3 4 5, kelihatan enggak? Nah, 5 ya, 5 6 7 8 9 10 ya, 10 jari. Oke, bisa 10 jari. Oke. Kemudian kita lanjut ke layar sentuh ya. Kita lanjut ke layar sentuh. Sambil kita cek layar sentuh ya, kita mau kasih 3 tips penting yang di tiap video selalu kita sampaikan ya, semua HP ya ini ya. Jadi tips yang pertama terkait dengan penggunaan ya, atau pemakaian. Misalkan ketika kita bepergian ya, jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat atau celana apapun yang sifatnya ketat. Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk ya, handphone akan tertekan oleh celana tersebut dan bisa berakibat atau timbul masalah pada LCD ya. Bisa ada shadow, bisa ada garis, bisa ada flicker ya, seperti itu. Itu yang ditakutkan. Begitupun juga ketika kita mau tidur, lebih baik letakkan di atas meja atau jauhkan dari tempat tidur. Ditakutkan ya, bisa jika kita sanding ketika tidur, itu ditakutkan bisa tertindih, tidak sengaja tertindih ketika tidur, dan bisa timbul masalah pada LCD ya, atau touchscreen. Nah, itu sayang sekali jika sampai itu terjadi, karena harga LCD-nya HP ini itulah sangat mahal ya. Setahu saya di atas 3 juta ya, hampir 3,5 juta, hampir sama dengan harga handphone, karena wifi only ini 4 juta ya. Sedangkan harga LCD-nya 3.500.000. Nah, jadi sangat-sangat mahal. Itu yang kita takutkan ya. Jadi tolong jaga LCD jangan sampai tertekan, entah itu di celana ataupun di saku ataupun ketika tidur ya. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua dari kami terkait charging ya, jangan sampai over charging ya. Misalkan dicas sambil ditinggal tidur malam hari ya, nah itu sangat-sangat tidak direkomendasikan ya. Bisa terjadi konslet pada baterai ataupun pada mesin itu sendiri. Tips dari kami ya, ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja, jangan dicas. Kita cas saja ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi, setengah 7 mau berangkat kerja, baru dicopot. Saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh, dan itu lebih aman daripada dicas semalaman ditinggal tidur ya. Karena jika terjadi konslet nanti kemungkinan handphone akan mati total, seperti itu. Kemudian tips yang terakhir atau yang ketiga dari kami, jangan ketika terjadi overheat ya, ketika terjadi overheat atau handphone panas berlebih, itu lebih baik hentikan pemakaian dulu ya. Misalkan untuk bermain game, merekam video dengan durasi yang panjang atau live streaming ya, biasanya itu. Nah, itu ketika itu sudah panas, ada peringatan, yaitu lebih baik hentikan pemakaian, karena ditakutkan jika terjadi panas berlebihan dan tetap dipakai, itu bisa terbakar pada IC CPU atau pada mesin dan bisa terjadi mati total ya, seperti itu. Atau saran dari kami, beli cooler ya, atau pendingin, banyak dijual di Shopee ya, bisa biasanya ditempelkan di belakang sini ya. Nanti fungsinya untuk supaya handphone lebih tetap stabil suhunya ya, tidak terlalu panas, seperti itu. Itu cocok untuk handphone yang memang suka panas, seperti Sony atau iPhone ataupun Google Pixel, seperti itu. Oke, untuk LCD, untuk touchscreen aman ya.
semua bagian bisa disentuh ya. Kemudian kita lanjut ke layar sentuh, kemudian kita lanjut ke kamera ya, ke kamera. Untuk kamera kita langsung aja buka kamera ini ya, Foto Pro. Jadi di kamera Xperia One Mark III ini ada banyak sekali mode ya, ada banyak sekali mode. Ini kita lihat mode basic ya. Kalau kita tekan basic nanti ada mode basic, ada mode auto, kemudian ada mode semi auto ya, kemudian ada program shutter speed ya. Ini yang mengambil gambar dengan mengutamakan shutter speed. Kemudian ini manual ya, ini full manual. Oke, yang M ini adalah full manual seperti itu. Ada banyak mode dan ada banyak tombol seperti itu. Tetapi di cek kali ini kita akan ke basic aja ya. Ini yang 1.0 ini adalah kamera utama, kemudian 2,9 ini adalah zoom 2,9 kali ya, zoom 2,9 kali, kemudian 4,4 ini adalah zoom 4,4 kali ya, seperti ini pakai optical zoom ya. Kalau yang 2,9 ini optical zoom 2,9 kali. Kemudian kalau 0,7 ini lensa ultrawide. Kalau 0,7 ini lensa ultrawide ya, jadi jangkauannya agak lebar seperti itu. Oke, kemudian coba kita kamera depan. Oke, kita lihat hasilnya. Ini kamera depan, kemudian ini lensa ultrawide, kemudian ini zoom 4,9, ini 2,9, kemudian ini lensa utama seperti itu ya. Kita hapus lagi. Kemudian kita cek lampu flash ya, kita cek lampu flash. Oke, nah ini lampu flash menyala ya, lampu flash menyala. Kemudian kita masuk cek speaker ya, ini harus diupdate dulu kayaknya ya. YouTube harus kita update dulu ya. Coba kita buka YouTube dari Chrome aja. Kita cek speaker ya. Midnight Sale 9 September dari tengah malam hingga 2 pagi. Ada tiap 10 menit diskon 99%. Dijamin diskon 12%.
Itu ya untuk speakernya ya. Speaker tidak ada kendala ya, atas bawah stereo jernih. Kemudian kita lanjut tes kita lanjut tes untuk mikrofon ya. Untuk mikrofon tes mikrofon ya. Coba kita yang bawah dulu. Halo tes mikrofon bawah, halo tes mikrofon bawah 1 2 3 cek 1. Halo tes mikrofon bawah, halo tes mikrofon bawah 1 2 3 cek 1. Oke ya, bisa. Kemudian coba kita yang atas. Halo tes mikrofon atas 1 2 3 3. Halo 2 halo cek. Halo tes mikrofon atas 1 2 3 3. Halo 2 halo cek. Oke ya, kedengaran juga. Kemudian mikrofon sudah, kita lanjut ke beberapa sensor ya. Untuk sensor 3D atau ini giroskop ya. Sensor giroskop oke. Kemudian ini pedometer harus berjalan ya. Kemudian sensor kompas. Oke, kompas juga oke. Kemudian sensor cahaya. Oke, grafiknya membaca ya. Kemudian sensor kedekatan ini proximity. Oke. Oke, bisa ya. 05 membaca 05 proximity. Kemudian sensor tekanan. Oke, pascalnya membaca ya. Kemudian sensor gravitasi EGZ membaca ya. Kemudian untuk sensor sidik jari kelembapan enggak ada ya. Kita langsung ke sensor sidik jari. Untuk sensor sidik jari kita masuk ke pengaturan keamanan. Kita cari keamanan, kemudian kita coba langsung di sidik jari, kita setting pola dulu. Oke, usahakan sidik jarinya bersih ya, tidak berminyak dan tidak kotor, dan pelan-pelan. Oke, kemudian klik selesai. Kemudian kita coba matikan HP-nya ya. Coba kita sentuh. Kalau yang pertama harus pakai ini dulu. Kemudian oke, bisa ya. Coba kita sentuh aja. Oke, bisa. Bisa ya. Kemudian untuk sensor sidik jari sudah, kemudian kita hapus lagi untuk sidik jarinya. Kemudian coba kita cek sensor NFC ya. Untuk NFC sudah kita install aplikasi cek saldo. Tinggal kita tap di belakang. Oke. Bisa membaca kartu e-tol atau e-money dari Bank Mandiri, menandakan NFC berfungsi dengan bagus. Oke, seperti itu. Kita hapus akun Gmail. Oke. Kita hapus aplikasi-aplikasi yang tidak berguna ya.
Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya, sudah 25 menit lebih. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya dulu. Dan untuk keamanan ya, untuk keamanan ini kita gunting. Jadi nama produk ini kita gunting ya, untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan ya, karena nanti kurirnya tidak tahu isi paketnya apa, seperti itu. Oke, seperti ini. Untuk packingnya kita menggunakan double packing seperti yang sudah ya, seperti ini. Jadi kita menggunakan kardus seperti ini. Ini di luar kardus, kemudian di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam ya, di bawah, kemudian di samping, kemudian di atas nanti kita tutup dengan styrofoam. Jadi nanti ketika di dalam kargo ataupun pengiriman, ketika ditekan oleh barang-barang lain di atasnya, itu nanti dia bisa menahan ya, jadi tidak akan langsung tertekan seperti itu akan membuat tertahan dari tekanan ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing.
Loh, sik. Di. Masa enggak enak nang pawon apa? Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman. Semoga sampai ke tangan pembeli dengan aman ya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya.